Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu selalu. Engkau yang begitu mengasihi kami, memperkenankan kami hadir kembali menghadap-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mengaku bahwa kami ini lemah, kami masih sering melakukan pelanggaran, kami selalu saja jatuh dan berbuat dosa. Kami mohon, ampunilah kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuntunlah kami untuk dapat mengerti maksud-Mu, dan lebih dari itu, kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, sertailah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3-5. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Aku mengucap syukur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri seorang Kristen adalah selalu mengucapkan syukur. Dan biasanya kita selalu mengucapkan syukur karena benda atau barang yang boleh kita dapatkan, atau kita akan mengucapkan syukur dikala kita dalam situasi yang menguntungkan atau menyenangkan saja. Dengan kata lain, kita biasanya hanya bersyukur untuk hal yang baik-baik saja. Sesungguhnya, sebagai orang percaya, kita telah diajarkan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Artinya, kita juga harus mengucapkan syukur dikala tidak mendapatkan sesuatu dan tetap bersyukur di saat dalam kondisi sulit atau tidak beruntung. Pengajaran ini sangat jelas diajarkan oleh Rasul Paulus. Beberapa kutipan pengajarannya tentang ucapan syukur dapat kita ambil di Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Kemudian dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats bacaan kita pagi hari ini adalah tentang bagaimana seorang rasul bernama Paulus mengucapkan syukur. Aku mengucap syukur merupakan kalimat pembuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia bersyukur untuk sesuatu yang unik. Ia tidak bersyukur atas barang yang bisa diterimanya, dan dia sedang tidak mengucapkan syukur atas situasi menyenangkan yang sedang dia alami. Tetapi Rasul Paulus mengucapkan syukur bagi orang lain, yaitu untuk jemaat Filipi yang disampaikannya melalui surat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi ini adalah sekumpulan orang-orang yang telah mendapatkan pengajaran tentang Injil dari Rasul Paulus. Orang-orang itu menjadi orang percaya dan bersatu mendirikan gereja yang terus bertumbuh sebagai jemaat Filipi. Sebagai seorang penginjil, Rasul Paulus tidak dapat menetap di Filipi. Ia berkeliling untuk terus mengajarkan Injil.
Tetapi Rasul Paulus tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah diajarkannya atau yang pernah diinjili olehnya. Dikala ia teringat akan orang-orang itu, maka Rasul Paulus selalu berdoa untuk jemaat-jemaat itu dan memanjatkan syukur kepada Allah. Ia berdoa dengan penuh sukacita. Apalagi didengarnya, jemaat di Filipi adalah jemaat yang tetap setia pada Injil. Sejak Rasul Paulus datang, berada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah Rasul Paulus mengucapkan syukur bagi orang-orang. Ia mengucapkan syukur karena kesetiaan orang-orang terhadap Injil, dan ia mengucapkan syukur untuk iman yang dimiliki orang-orang itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah mengucapkan syukur untuk orang lain? Apakah kita sudah mengucapkan syukur untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk saudara kita, untuk anak, untuk guru, untuk gereja, untuk pendeta, untuk para pemimpin, dan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan berada di sekitar kita? Dan apakah keberadaan diri pribadi kita dapat membuat orang lain bersyukur? Seandainya kita sebagai anak, apakah tingkah laku kita sudah bisa menjadi alasan bagi orang tua untuk mengucapkan syukur? Seandainya kita sebagai karyawan, apakah kinerja kita sudah bisa menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengucapkan syukur? Seandainya kita sebagai orang tua, apakah didikan kita sudah bisa memberikan alasan bagi anak kita untuk mengucapkan syukur? Seandainya kita sebagai saudara, apakah keberadaan kita sudah bisa memberikan alasan bagi saudara kita untuk mengucapkan syukur? Ataukah sebaliknya, orang mengingat kita dengan kejengkelan dan kemarahannya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan kembali, yaitu yang pertama, hendaknya kita mampu mengucapkan syukur untuk orang-orang yang Tuhan boleh percayakan ada di sekitar kita, dimulai dari lingkungan terdekat kita, juga lingkungan di sekitar kita, dimanapun kita berada. Dan yang kedua adalah hendaknya kita belajar untuk bisa hidup sedemikian rupa sehingga orang lain mempunyai alasan untuk bersyukur karena kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengusahakan untuk hidup lebih baik lagi, hidup jujur dan takut akan Tuhan, selalu berpedoman kepada firman Tuhan, hidup penuh dengan ucapan syukur kepada Allah untuk orang-orang baik yang ditempatkannya di sekitar kita, dan keberadaan kita juga disyukuri oleh mereka. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur karena dapat mendengarkannya. Engkau mengajarkan kami untuk hidup penuh syukur, sebagaimana telah dicontohkan Rasul Paulus kepada jemaatnya. Ajarlah kami agar hidup kami dapat menjadi alasan bagi orang lain untuk hidup penuh syukur. Dan ajarkanlah kami pula dapat melihat bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kami yang Engkau tempatkan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk kami, sehingga selayaknya kami mengucapkan syukur kepadamu dan berdoa bagi mereka. Terima kasih Bapa, izinkanlah kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu ini. Sebentar lagi
Kami akan meneruskan aktivitas kami. Dahululah kami Bapa, agar selamatlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.